bocah nasi namanya akhirnya cukup sebenarnya cukup dimulai. Jadi ilmu kayak begini nggak bisa dijelaskan ke umum ya. Cuma jadikanlah sebuah syukuran kepada Allah kalian yang ketemu kayak begini ya. Supaya Bapak memuji adanya begini. Tapi ini adalah kehendak Allah begitu. Dipertemukannya sesuatu perkara kepada orang tertentu itu adalah yaqdiru liman yasha. Ketentuan dari Allah. Kemudian ketentuan itu membawa yaghfiru liman yasha, ampunan dari Allah bagi orang yang dibutuhkan. Bukan wa yu'adzibu may yasha. Qur'annya begitu. Ada yang ditentukan oleh Allah dalam orang-orang yang mendapatkan ampunan, ridha Allah. Mudah-mudahan ini yang termasuk begitu. Ada sebagian manusia orang-orang Islam mukmin yang wa yu'adzibu may yasha. Kalian waktu itu malam ini sedang belajar, temanmu ada yang gaple, ada yang remi, ada yang ya kan? Tuh, mudah-mudahan ini adalah pertolongan dari Allah untuk kita. Saat ini dikasih umur, dikasih nikmat, mereka mengkhianati nikmat. Kita saat ini memanfaatkan umur untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Bukan baik ya iya. Dulu mulai ngaji kok mubin beleng. Ya jangan banyak ketawanya. Allah. Masya Allah. Sungguh penuh dengan hikmah Allah, penuh dengan rahasia. Penjelasan Bapak dari semua anak yang hadir ini nanti beda-beda. Kadar ukurannya tapi tujuannya satu, menggapai kemuliaan di sisi Allah. Pola tafsirnya sendiri-sendiri. Qala musannif rahimahullahu taala, ini nanti ingin betul-betul membiak tasawufan untuk hadapi nanti kalau ada waktu ini lagi lagi cuti, bisa di luar jadwal ngaji minggu, tidak apa-apa, datang aja begitu. Lalu kita nanti mengulas dari awal, dari dasar, jadi enak pertama. Mulai kita kenal dari bab iktimadnya, jangan mulai kita ikutnya sudah berjalan begitu. Harus mulai dari setar dulu. Jadi tahu awalnya, tahu akhirnya begitu. Tidak apa-apa ya, sambil ngobrol-ngobrol aja, tapi ngobrol yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qala berbicara Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandar dalam hikam nyampe pada kaidah yang keberapa ini. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal, wa husnul ahwal minat tahqiqi. Sering hilang tulisannya. Minat tahqiqi fi maqamatil anzali. Inzal. Sebaik-baiknya husnul a'mal, bagus-bagusnya perbuatan itu menunjukkan nataiju husnul ahwal, menunjukkan buahnya daripada baiknya tingkahnya hati. Jelas kan? Hatinya baik, pasti tingkahnya baik. Jarang terjadi begitu, hatinya baik, amburadul.
amburadul. Masa ada orang teler, wah itu orang taat, geblek penilaian mungkin. Oke. Makanya agayuru tadulu alal batin. Perbuatan dohir itu menunjukkan perbuatan batin. Nanti kalau kita sudah berbicara batin nanti. Allah. Wa husnul ahwal, dan bagus-bagusnya tingkahnya hati, ahwal. Kalau amal itu perbuatan dohir. Hal atau ahwal itu perbuatan hati. Makanya wa husnul ahwal, sebaik-baiknya tingkahnya hati. Nah, di situ baru minat tahqiqi, menyatakan apa? Fi maqamatil inzali, di dalam kedudukan makomnya. Ini orang betul-betul orang yang taat kepada Allah. Inilah ulama, inilah ustaz menyatakan di situ. Dari mana kelihatan? Daripada tingkahnya hati, bukan daripada tingkahnya amal. Walaupun amal itu memang menunjukkan buahnya daripada ahwal. Tapi yang menyatakan kedudukan dia berada dalam makom yang lebih tinggi di sisi Allah, itu pada husnul ahwal, baik-baiknya hati. Nah, ini makna baik-baiknya hati itu seperti apa nanti di belakang. Bisa menahan nafsu, itu baik-baiknya hati. Bisa mengoreksi diri dari setiap waktunya. Lalu bisa mensucikan, mau bersuci, mau bertobat. Itu baik-baiknya ahwal. Orang kalau banyak bertobat, pasti pola hidupnya pun berbeda dengan orang yang jarang bertobat. Tingkah kelakuan seseorang yang selalu menghamba kepada Allah beda dengan orang yang tidak pernah mengenal dirinya seorang hamba. Walaupun nyatanya mereka adalah hambanya Allah, tetapi mereka tidak kenal, tidak mengenali caranya menghamba kepada Allah. Kalau tidak mengenali caranya menghamba kepada Allah, artinya dia bukan hamba Allah, tetapi hamba setan. Gitu. Setan. Nah, kan banyak hamba dunia kan begitu ya, dijadikan budak harta, berarti kan hambanya harta, terus ngitung untung terus ya, hidup dia ada kenal lelah tapi ibadahnya hidup tidak kenal lelah tapi ibadah lali, kan modelnya. Paling seberapa panjangnya ibadah kepada Allah ya. Tahu rezeki itu dari Tuhannya, tetapi ya begitu, itulah namanya dibudak harta. Dibudak harta artinya dia menghamba kepada dunia, menyatakan aku adalah fitnah untuk diri kalian, kata dunia. Jadi husnul a'mal, sebagus-bagusnya tingkah perbuatan dohiriyah itu menunjukkan itu adalah nataij, buah daripada baiknya hati di dalam perbuatan yang di dalam. Tercerminlah perbuatan di luar. Karena pada hakikatnya taat ini, syariat ini keluar daripada hakikat. Hakikat yang
sesuatu yang tidak tampak. Lalu sang hakikat ini menampakkan dirinya kepada wujud dohirnya. Wujud dohirnya adalah ya ini gerak syariat ini, sholat tidak, adabnya kepada apa, mengikuti kepada sunnah-sunnahnya Nabi begitu kuat. Apapun ada di dalam apa yang tercera dalam kitab ini yang mampu untuk bisa melaksanakan kandungan-kandungan dalam isi kitab apa yang dipelajari itu gerak iman. Bertemu orang biar banyak hutang, biar pusing ya tetap senyum, tapi tidak ketawa Ben. Jangan keseringan, keseringan bahaya. Senyum ada tempatnya begitu. Nggak ada orang senyum. Apalagi ketawa, parah lagi. Nggak ada orang ketawa. Makanya mungkin ada ketawa. Ya, sudah. Jadi pernyataan perbuatan di dalam batin itu akan muncul. Kadang-kadang geliatan, coba aja Bang. Kan beda, masa orang sedih ketawa? Ya cuma Mubin saja mungkin di dunia ini. Sedih ya, kayak sedihnya Ainur kelihatan. Masa enggak matang-matang. Sedihnya Khairul, ngerti. Kelihatan wajahnya kan, dari raut dohirianya itu. Tetapi jikalau hati di dalamnya baik, kesedihannya akan tertutupi oleh kebaikan yang di dalam. Biasa-biasa aja. Nah, namanya menutup-nutupi aib. Kenapa mampu demikian? Karena kebaikan hati, kebersihan jiwa itu tidak terpengaruh oleh godaan ujian yang ada ya Allah. Balawnahum, ujian dari Allah dalam bentuk apapun. Jelas nyata kadang-kadang. Kalau banyak rezeki aja, kelihatan gaya hidupnya lah si Bang. Rokok ganti. Ya, biasanya pensil, mobil. Loh, begituan wes. Surya. Ya Allah. Pola langsung berubah. Apalagi biasanya apa itu? Apalagi Komodor apa ini? Marlboro. Ya. Sekarang sudah bangkrut. Pola hidupnya terpengaruhi. Ya, begitu. Itu menunjukkan lemahnya jiwa. Tunduknya jiwa mengikuti nafsunya. Ada uang, aduh, enak ini makan sate aja. Aduh, gajinya tentara baru 4 juta. Sate setengah bulan lenga bon kas. Begitu. Aduh, ya Allah, begitu. Bisa menyimpan rahasia. Lain yang polos. Yang polos itu ya begitu. Ada ya ketawa, nggak ada ya ketawa. Ya. Syukur apalagi. Nggak syukur aja ketawa, apalagi syukur. Ketawa nangis. Aduh, begitu sudah. Jadi adzahiru tadullu alal batin. Si dohir menunjukkan perbuatan si batin yang di dalamnya. Artinya apa? Sungguhnya yang beramal itu bukan di luar. Tangan ini digerakkan, yang menggerakkan adalah batin. Nah, baru kita masuk. Yang menggerakkan batin adalah al-batin Allah. Kalau kamu sudah sampai kepada maqam Adam, sudah mampu meniadakan sesuatu, nanti terasa.
Di saat masuknya napas ke dalam itu nanti akan terasa bahwa itu adalah semata-mata dayanya Allah. Tetapi nanti bertahap lah begitu. Yang penting banyak muraqabah, banyak tafakur, berpikir-pikir untuk jalan mengingat kepada Allah. Penciptaan Allah, entah di dalam diri kita atau di luar kita. Untuk menambah keyakinan. Karena tumbuh dari keyakinan dulu. Itu dari keyakinan timbulnya. Apa ya? Bahwasanya itu adalah daya dari Allah, itu dari keyakinan dulu. Yakin kan ilmu, tetapi harus sertai dengan ilmu. Aja cuma yakin, ilmunya juga nggak tahu yakin apa yang diyakini. Kacau. Akhirnya banyak kan yakin ya banyak begitu. Yakin asal-asalan. Ilmunya setan diyakini. Tuh kan, tuh coba lihat ya. Karena nggak ada ilmunya, percaya kan? Ada ya, sampai sekarang kan masih. Wah ini diangkat. Tuh kan. Tuh. Yakin enggak? Yakin iya benar. Sampai ilmu lotrek pun yakin begitu. Ilmu dadu. Ini bakal keluar begini. Hari ini yakin, tapi yakin tanpa ilmu. Hati-hati, perjalanan masih panjang. Banyak tipuan-tipuan setan, apalagi yang tidak belajar mengaji ilmu-ilmu khusus kayak begini, banyak yang tertipu. Karena sesuatu melakukan amalia karena tujuan tertentu yang diingini oleh nafsu, caranya itu halus sama dengan caranya kita melakukan ibadah dzikir kepada Allah. Kan cerita la ilaha illallah, la ilaha, baca dzikir ini 10.000 kali, nanti kamu akan terbuka. Tuh. Ada timbullah hasrat melakukan dzikir itu dengan tujuan ingin yaksibu, dibukakan takdirnya, tapi yang buka bukan Allah, ternyata bukan setan. Dibuka karena setan bisa menipu karomah. Setan itu bisa menipu karomah, bisa menyerupai wali, kecuali nabi aja yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa ditiru. Terlihat ini, katon, begitu, hati-hati. Maka perdalami dulu ilmunya supaya mengenal itu dari mana datangnya. Dan begitu. Qala musannif rahimahullahu taala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini mulai kita cara pengamalannya ya. La tatruk, jangan tinggalkan zikri. Zikra, pada zikir. Li adami hudurika ma'allahi fihi. Li adami, karena tidak adanya hudurika, hudur. Hudur itu apa, Bang? Ingat. Zikir tapi orang eling-eling. Tapi tetap Syekh Ibnu Athaillah menganjurkan la tatruk, jangan tinggalkan. Tetap laksanakan. Walaupun di dalam zikir itu susah betul mengingat kepada Allah. Tapi itulah cikal bakalnya kita ketemu Allah. Gitu. Amin. Ya sudah, jadikan zikir semua gitu. Pusing. Ketahumu kayak zikir betul. Itu kalau ketahu menjadikan zikir itu mending aja begitu. Iya, banyak itu. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi. Jadi anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Li'anna ghaflataka, karena lupamu, lalaimu.
gitu. An wujudi zikrihi, dari adanya zikir, dari tidak melakukan zikir, itu asyaddu, lebih berat, min ghaflatika, dari ghaflahnya, lalainya kamu, fi wujudi zikri, di dalam zikir itu bisa mengingat kepada Allah, itu lebih ringan. Maksudnya li anna ghaflatika, karena memang gitu, ghaflahnya kalian untuk melaksanakan zikir kepada Allah itu jauh lebih berat daripada beratnya ingat kepada Allah dalam zikir itu. Paham menurut ya? Iya. Kalau kita sudah zikir kan, nah tinggal kita mengingat Allah, itu tidak terlalu berat. Yang penting, tapi yang beratnya itu kan zikirnya itu. Aduh, ini kerja lagi trompet lagi bunyi. Dia pun baru mulai ya. Petir menyambar. Itu kalau di kompi, kalau di kamu BPU aman-aman saja, Bin, nggak ada petir menyambar. Iya, ya ada ukti menyamar situ. Penuh hati-hati di sana. Pas petir menyambar nggak ada, cari disambar, yang menyambar ya itu sudah. Ya, begitu. Jadi li'annal wujudi, apa li'annal ghaflah, karena sesungguhnya ghaflahnya kita semua, an wujudi zikri, dari adanya berzikir kepada Allah, itu asyaddu min ghaflatika, lebih berat daripada ghaflahnya, luputnya kita di dalam zikir itu mengingat Allah. Itu jauh lebih berat tadi zikirnya. La ilaha illallah, mana tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makanya banyak bapak kita itu ada aja ya. Zikir itu aja itu dari kita. Terus astagfirullah, itu yang penting sebenarnya. Dan kita mau bertobat hati ini. Jangan hasbunallah, ya Allah cukupkanlah rezekiku. Hasbunallah, hasbunallah. Baru aja hasbunallah. Sudah nyampe mungkin. Betul-betul nyata. Iya kan? Aduh, lisannya hasbunallah, nikmal wakil, ya Allah cukupkanlah rezekiku. Jangan putus-putus, takut ndak makan. Ya gitu. Makanya Bapak sarankan yang bisa cepat mendekatkan kita atau menyadarkan kita di hadapan Allah, yaitu bertasbihlah, mensucikan. Zikir mensucikan itu, kalau zikir lisan caranya begitu. Subhanallah. Nanti saat Allah membuka hikmah daripada lafaz subhanallah terhadap kalian semua, pahamlah hakikat daripada tasbih itu. Bapak sudah menyatakan pernah itu. Apa? Ternyata hakikat daripada bertasbih mensucikan Allah adalah mensucikan hatinya kita. Kan hakikatnya begitu, meniadakan segala sesuatu yang ada hanya Allah, berarti kan mensucikan Allah. Walaupun nanti lebih dari itu pengertian subhanallah, tapi itu kaifiyah. Bertasbih dengan batin, bertasbih dengan lisan. Lisan subhanallah, batinnya membersihkan segala sesuatu yang ada hanyalah Allah. Itu bertasbih, belajar hidayah. Lalu bertahmid, alhamdulillah, supaya pandai bersyukur, memuji-muji kepada Allah. Memuji dengan lisan, ya alhamdulillah, begitu gampang. Ya alhamdulillah hari ini dapat rezeki, tapi cukup ya cocotnya tok. Paham cocotnya tok, Ben? Ya itu tahu, kamu tahu. Itu sudah. Ya Bapak bisa dibingung itu sudah. Paham nggak ketawa, mau ketawa lebih dulu. Allah. Cocotnya dulu itu mulutnya dulu. Alhamdulillah lisannya dulu. Yang cocotnya dulu dikata orang seberang lautan dan banyak mulutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak diungkapkan dengan hati.
Bagaimana cara mengungkapkan dengan hati? Kita bertahmid kepada Allah. Gitu. Resapi dulu baru ketawa. Apalagi bertakbir. Kalau sudah bertakbir itu ujungnya sudah Allahu Akbar. Semuanya terlingkup di dalam itu semua. Kalau sudah Allahu Akbar semuanya sudah. Innallaha muhit. Allah meliputi segala-galanya. Gak usah bayang-bayang itu, waduh bagaimana akhirat, gak bisa. Beleng, capek, gak ketemu-temu. Bayangkan diri kita ini ada sebagai madhar kekuasaan Allah yang nyata. Bagaimana di dalam diri kita ini ada sebuah kehidupan di dalam kehidupan. Lalu ada nur di dalam nur. Nur berpikir. Kasih pemikiran. Lalu dalam pemikiran itu ada nur juga yang menerangi. Tambahnya pemikiran itu. Sehingga bisa mencatat. Jadi ada kolam, istilah di dalam itu. Makanya kan Allah di dalam Quran itu menyatakan wal qalami wa ma yasturun. Nun awalnya wal qalami demi kolam. Wa ma yasturun catatan. Sang pencatat. Itu maknanya nun itu. Adakah di dalam diri manusia? Kalau kita susah kan, kita tidak bisa, wujudnya Allah tidak bisa dipandang. Dari mana kita bisa meyakini? Dari itu sudah. Karena manusia sudah dikasih suhud, penyaksian oleh Allah sebelum lahir di dunia. Ini Bapak catat tadi mana? Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatihim wa ashhaduhum ala anfusihim khudhu ma atainahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini besok satu malam satu penjelasan luas nanti. Gitu. Rahasia dikumpulkannya di alam arwah, di alam dar. Ketiga akan memasuki kepada zuhurihim, zuhur jasadnya, dohirnya roh itu. Jangan dibicarakan lagi nanti, besok aja ya. Tapi mungkin batalion ya. Lagi jangan tinggalkan zikir ya Dewi. Walaupun sedikit zikir kamu jadikan istiqomah. Fa'asa ayyar fa'aka min zikri qala musannif rahimahullah ta'ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini perbandingan. Nah, ini penjelasannya sedikit, ini ulama Toreka ini yang menjelaskan. Tapi beda. Ya, penjelasannya Bapak lebih ringkas, lebih padat, tetapi mudah dipahami dan bisa dilakukan. Fa'asa ayyar fa'aka, maka menawa itu bahasanya taufik, bahasanya kamu mudah-mudahan Allah. Fa'asa mudah-mudahan Allah ayyar fa'aka meluhurkan, mengangkatmu, memuliakan kamu. Dengan apa? Min zikrin ma'awujudi ghafla, dari zikir yang tanpa ingat kepada Allah. Ila zikri ma'awujudi yaqdzatan, sampai kepada zikir yang disertai adanya yaqdzatan, eling. Paham eling? Jangan mati-mati aja kalau nggak paham.
Ingat tuh. Nah, nanti kamu ditampung sama Fuad nih. Wa min dzikrihi ma'a wujudi yaqdah. Ya, awas ini. Ini perjalanannya begitu, Ainur. Dari dzikir, wa min dzikri ma'a wujudi yaqdah, dari setelah tadi kan awalnya dzikir yang tidak bisa ingat kepada Allah. Istiqomah terus menerus, akhirnya sampailah Allah sudah saatnya memberikan apa ayarfa, meluhurkan kamu, memuliakan kamu. Maka akhirnya apa? Dzikri ma'a wujudi yaqdah. Bisa eling, ingat kepada Allah, ya Allah. Ya pokoknya ingat saja lah, itu rahasia kalian dengan Allah. Nanti itu tidak akan terbukti begitu. Karena tidak eling itu tidak bisa diucapkan bentuknya kan. Yang penting itu aja, yaqdah itu eling, ingat kepada Allah begitu. Nah, terus dari zikrin ma'a wujudi yaqdah ila zikri ma'a wujudi huduri. Maka sampailah dari zikir yang mulai ingat kepada Allah kepada zikir hudur. Apa hudur? Pancet, selalu ingat kepada Allah. Hadir hatinya mengingat Allah. Pertama kan baru eling, sadar ya Allah. Nah, setelah sadar baru sadar terus. Namanya hudur. Gitu. Lalu setelah hudur wa min dzikri wujudi hudur ila dzikri ma'a wujudi ghaibatin. Dari zikir yang selalu hadir itu ila dzikri wujudi ghaibah, pada zikir yang lupa dengan zikir itu sendiri. Awas ini kata-kata. Setelah zikirnya hudur selalu menghadap kepada Allah, lalu dia lupa dengan ucapannya itu. Yang ada selalu Allah. Jadi la ilaha illallah itu hilang. Kalimat la ilaha illallah itu sudah tidak ada. La ilaha illallah Allah. Allah. Walaupun lisan ini la ilaha illallah, tapi Allah yang ada. Tidak menyadari sudah dengan lisannya itu. Hanya sudah tidak meneliti dengan lafaz alhamdulillahnya. Yang ada nikmatnya Allah. Kita berhadapan langsung dengan Allah. Itu namanya min hudur, min zikri hudur ila zikri ghaibah. Tidak adanya ucapan itu. Tidak bisa dia merasakan, tidak bisa merasakan melisankan lagi. Atau sudah tidak meneliti lagi dengan kata-katanya. Yang ada hanyalah Allah. Itu awal daripada zikir yang tidak ada wujud ingatnya, lalu bisa diingatkan oleh Allah, lalu bisa dihudurkan. Setelah hudur barulah tidak ada diri kita ini, hanyalah Allah. Itu nanti pungkasannya begitu, maknanya begitu. Ya. Begitu kan, biar sedikit ayo istiqomah. Gitu. Jadi wujudi huduri ila dzikri ma'a wujudi ghaibah amma siwa, itu tidak ada yang lain juga selain daripada Allah. Madhkuri wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Wa ma dzalika yang begitu-begitu adalah Allah, atas Allah, bi aziz yang adil. Karena keadilannya Allah itulah, kemuliaan Allah itulah, dari usaha kesusahanmu untuk belajar sampai kepada Allah dengan cara berzikir, dari zikir yang ada bertahun-tahun, kadang bertahun-tahun ya. Ada zikir yang selama hidupnya tidak sampai kepada Allah, ada. Kenapa? Karena tidak pernah belajar. Ada, cuma ngikut saja.
Boleh dikir paling anahu la ilaha illallah. Nah, oh, alhamdulillah dapat 100. Jadi dihitung aja dikirnya, dihitung dikirnya. Jadi enak, dibikin enak-enak aja. Ya, kayak per-peran, la ilaha illallah. Lah niku tuh la illallah. Ayo koyo ki wong salah api ngono. La ilaha illallah ya. Kayak beo ya. Hanya kayak beo, kayak mending beo aja ngerti. Assalamualaikum. Ya Allah, Bin. Caranya itu adalah keadilan Allah semata-mata. Pokoknya banyaklah yang akan kita dapati di dalam zikir, awal dari zikir itu. Sampai kita merasakan, awalnya kita merasa dari kita zikir itu, setelah kita mengerti itu adalah dari Allah semata-mata zikir itu. Itu maknanya begitu nanti. Bahwa kita dizikirkan, diingatkan oleh Allah, dihadapkan hati kita oleh Allah. Apa buktinya? Banyak manusia yang tidak dihadapan hatinya. Itu bukti, jadi bukti nyata supaya orang mukmin selalu bersyukur kepada Allah dan selalu mendekatkan kepada Allah. Banyak orang-orang begitu di dunia ini yang awalnya bersaksi kepada Allah, tapi begitu lahir ingkar kepada kesaksiannya. Pada ayat itu waktu itu lagi menjelaskan kepada yang qalu bala, saya itu orang Yahudi, bahwa tidak ada penyaksian sebelumnya, pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap penyaksian di alam dulu. Lalu Nabi menjelaskan begitu. Padahal sudah nyata betul kan. Kamu yakin dengan adanya Tuhan? Yakin. Yakin. Kok bisa yakin? Karena memang kita sudah disuhudkan oleh Allah. Sudah dipersaksikan. Makanya kita menyaksikan di dunia, kita menyaksikan ketuhanan. Tapi sayang ada Tuhan yang tangannya banyak gitu. Ada Tuhan macam-macam. Ada Tuhan yang disalib. Percaya adanya Tuhan, tapi Tuhannya tidak ketemu. Untunglah kita seorang mukmin di hadapan kepada Al-Haq. Betul-betul dengan keyakinan yang sempurna. Itulah keyakinan. Meyakini sesuatu yang tidak diwujudkan dalam bentuknya, tetapi diyakini di dalamnya. Itulah keyakinan namanya. Kalau melihat bukan keyakinan, karena terlihat. Fakta begitu. Kadang-kadang itu supaya meyakinkan dilihat. Gitu. Memantapkan keyakinan itu urusan di dalam keimanan. Aduh, Ben. Nah, kemarin min alamatil qalbiyah. Jadi Bapak cocok loncat kemarin. Carinya bisa betul ini. Begitu aja lah dulu. Jadi inti daripada malam hari ini, digiatkan kita melakukan saran-saran daripada aulia. Kata sunnah itu perintah dari Allah. Fadkurullah hadkurkum was'alu min fadlihi gitu. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullah akbar itu Al-Quran. Itu perintah-perintah semuanya untuk berzikir kepada Allah dengan zikir lisan awalnya. Kalau sudah jadi baru dengan yang sebenarnya berzikir, yaitu khofi, berjalan sudah. Tinggal diam, jalan sudah zikirnya gitu. Tapi jadi terima kan? Iya, tinggal dilaksanakan. Kalau sudah diterima tinggal dilaksanakan. Namanya ijab kabul. Ijab kabul, kamu. Ijab itu serah terima begitu.
apa serahkan ini kepadamu supaya kamu lakukan, lalu kamu terima, ya kamu lakukan, jangan hahehe, begitu. Itu aja ya. Penambahan kelanjutan nanti insya Allah besok malam satu kita berlanjut, ke malam minggu berlanjut silakan ya. Yang penting kita sehat semuanya itu aja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.